lillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji beserta syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya jua, alhamdulillah leklemaniki tiang pelungu sami masih tican kesehatan keapiatan, masih tican kesempatan, dan masih tetap dalam iman Islam. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelungu sami leklemaniki dan seterusnya menjadi orang-orang yang tekun istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Dan pada akhirnya insyaallah terus kita berharap mudah-mudahan pada akhir hayat kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat lutut berselawat, terlebih-lebih dalam suasana tiang pelungu sami masih dalam bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah untuk merayakan Maulid niki adalah tentu hikmahnya yang pertama yakni kesempatan kita untuk memperbanyak selawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tiang pelungu sami cinta dan melaksanakan segala macam perintah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Walaupun hingga detik niki saat niki tiang pelungu sami deman sanggup yang ikuti sunnah beliau secara kapah, namun kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dituntut untuk beribadah, melatih diri, menjalankan sunnah-sunnah beliau secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu juga kita berharap karena banyak selawat menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, era enggak temun harapan jamaah yakni syafaat beliau, syafaatul uzma, syafaatul kubra dengan predikat masuk surga bi ghairi hisab. Karena ia mampu icanin tiang pelungu sami syafaat niki, yakni yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Al-Quran samun baca tiap jelu tiap malam era ya bentuk syafaat, sakatelu yang akan memberikan kita pertolongan tentu dengan amal-amal ibadah kesak lain jamaah, dan juga yang akan memberikan kita syafaat
yakni para alim ulama, guru-guru kita yang tentu yang sesuai dengan apa yang jadi kriteria daripada para guru kita, alim ulama kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lekleman niki pengiring lanjutan pengajian fikih kita yang sudah sampai ke hadis yang ke 787. Makin dengerin lanjut ke hadis yang ke 788. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Dengan alim manik baginda Rasul dan yang mengamalkan ilmunya, al-alimu wal ilmu, dengan alim kenca ilmu dait ilmu senun munamalang fil jannati, yakni dia berada di dalam surga. Fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu kana al-ilmu wal amalu fil jannah wa kana al-alimu finnar. Lagu apabila dengan alim beduin ilmu lagu ndi namalang ilmu sawahan pelajarin no, maka manik baginda Rasul wa kanal ilmu wal amalu fil jannah. Ternyata ilmu seno bait amal seno fil jannah, yakni di dalam surga. Wa kanal alimu finnar, sementara dengan alim nole dalam api neraka. Nabi kena niki jamaah dengan satican ilmu pengetahuan ndek namalang ilmu nan seno, maka ia diancam era yang pertama ajo api neraka ilmu nendang ya tama dalam surga. Nah niki ya kebele napiaran ganjaran nilai dengan sawatican ilmu pengetahuan lagun mele amalang ilmu pengetahuan, maka ia akan berada di dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Terus hadis yang ke 789, al-adlu hasanun, dengan atau sifat adil niki adalah pegawaian sangat bagus. Walakin fil umara'il ahsanu, akan tetapi lamun pemimpin berbuat adil, lamun pemerintah berbuat adil, manik baginda Rasul ahsanu itu perbuatan yang sangat bagus, lebih bagus. Perbuatan alim seno ia menjadi paling bagus apabila pemerintah berbuat adil kepada rakyatnya. Yang ulangi bahwa sifat adil niki ia berguna apabila keadilan niki pelaksanaan isi pemerintah, pelaksanaan isi saya pimpin teniki. Jadi sifat adil niki akan lebih bagus. Terus kedua manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakha'u hasanun, dengan pemurah, dengan dermawan, dengan mulia, manik baginda Rasul adalah bagus. Walakin fil agniya'i ahsanu, akan tetapi lamun sifat pemurah, sifat dermawan niki arak li dengan sugih, maka ia akan lebih bagus. Ya ampun, salah supu samau perlindungan sudah Allah subhanahu wa ta'ala era
lejelo kiamat jani lamun nara dengan sugih lagu murah, lamun nara dengan sugih pemua, lamun nara dengan sugih jari dengan yang lebih dermawan. Ya pemanik baginda Rasul saaran dengan mua, saaran dengan pemurah niki sangat pegayan sabagus. Lagu mua murah dermawan niki akan lebih bagus apabila dengan sugih bedue ini jadi dengan pemurah. Terus berikutnya al-wara'u hasanun, sifat wara' niki perbuatan bagus. Bekenan wara' dengan napiaran ndek kejar dunia doang, tetap ningat jok akhirat, lagu ndek tinggalang dunia. Arti ndek semata-mata kita dunia doang. Ya dengan wara' atau wara' niki anda lebih tapiaran menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, al-wara'u hasanun, sifat dengan wara' ini lebih bagus. Walakin til ulama ahsanu, lagu sifat wara' niki akan menjadi lebih bagus, lebih afdal apabila sifat wara' niki pegawai isi para ulama dengan alim. Ya, para ulama atau dengan alim apabila bersifat wara', maka sifat wara' niki akan sangat lebih bagus. Nah niki ternyata keluaraan niki akan berguna, akan lebih bagus apabila oleh para alim ulama bersifat wara'. Terus as-sabru hasanun, dengan sifat sabar niki bagus. Walakin til fuqara'i ahsanu, lagu sifat sabar niki akan lebih bagus apabila dimiliki oleh para fuqara. Dikenal fuqara dengan fakir miskin, dengan merasa kekurangan. Ya. Lamun ara sifat sabar, gaya nenggai isi dengan kenyikalalun denara, kenyikalalun serba kekurangan, sifat sabar niki akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus. Ya ampun, sekarang sifat sabar niki jamaah sekalian, yakni satu sifat yang tiada tandingan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala apabila bersifat sabar. Terlebih-lebih sabar niki kenyike lalut sandena denara sabar menghadapi. Lagu ende sabar menghadapi apabila denara ya kelor, denara ya napiaran ke harta benda niki masih kurang, terus dia kampung jengku jamaah den maranika dengan sabar endah apabila lalu berusaha kita boya rizki, termasuk sabar menjalankan ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanten selalu ojok timo abat laudayan dan peta boya rizki niki termasuk dengan sabar, lalu peta boya rizki jari kebutuhan ya gawe ibadah kanca ya jari senguain kanca keluarganya. Ini yang disebut dengan sabar akan lebih bagus ketika kesabaran niki ojok dengan sande denara. Atau batu hasanun, tobat adalah pegawaian sholah. Walakin pisyababi ahsanu, akan tetapi tobat nun yang jari lebih bagus apabila oleh para pemuda. Non, lamun ganti arak kanak bajang, dia tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan taubat niki akan lebih bagus. Nah kemudian apa bahasa Rasulullah sampai-sampai
tobat niki pegawaian bagus, lagu sangat bagus ketika tobat niki gawe nisi kanak bajang. Karena biasa lamut masih umur bajang niki ndek nara pengingat kesenangan doang samun ingat. Ndek contoh kadang menyika masih bajang pesuruh sembahyang lepung lepas, suruh puasa rampeng beduk. Lamun jika bajang karena taruh din masih bajang, masih deman satu berat lalu kewajiban. Ya ampun sampai besar Rasulullah sifat dengan taubat niki bagus lagu apabila taubat niki menggawe isi kanak bajang maka ia akan lebih bagus. Nah, untuk nika salah supo yang akan mendapatkan naungan era lejelo kiamat denara sopo naungan melainkan naungan desira Allah Subhanahu wa taala, yakni pemuda setiap waktu tiap jelun tertaut hatin tetap merindukan masjid. Nabi kenan lamun kanti arah kanak bajang rajin pun taik masjid, inilah besok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti ampun jengke mau marani ke si sulit lalut. Jarang dena pendenara jarang sampai mulain pele bajang jadi dengan pecu. Ya ampun tebing keistimewaan lamun ganti kanak bajang perhatian sholat terutama perhatian waktu tiap jelu tiap waktu taik masjid untuk melaksanakan sholat, maka inilah yang nanti akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin ti kanak bajang mele bertobat ile segala kekeliruan, maka ia termasuk tobat niki akan lebih bagus. Ndo biasa lemen bajang biasa ndek nase sembahyang subuh. Sila bae. Yang detang paya ya te tapiaran ya tebara. Mutau ruan lamun kanak masih bajang niki biasa sholat subuh di biasa lolos. Sementara saran sholat subuh niki yonel dalam hadis say ndek sembahyang subuh era ya antara sojok api neraka dalam keadaan mantan manuk petanggang. No, ia keberat lamun dengan tinggalin sholat subuh. Ya antoros ojok neraka si malaikat niki dalam keadaan peseko ojok muri kan sampun de panggang manuk betlekot ojok muri kan kelepek ain iya antene poros-poros dalam keadaan telungkup. Nah niki sering yang sampaikan ojok bijajari dan niki lagu mati nane laun lupa. Nah ia pun juga menolak keistimewaan saran bertaubat niki bagus lalu apabila perbuatan taubat niki mampu jalani isi kanak bajang. Terus lanjut bahasan baginda Rasul jawab sekalian, al haya'u hasanun, sifat malu niki bagus. No, sifat malu bagus, lagu malu ndik nek malu den saman badait den saman walahang semeton jari ya kenen deja den marani ke lagu malu berbuat dosa, malu berbuat salah ya kenen niki ya pun al haya'u hasanun, sifat malu niki bagus, walakin tunisa ihsanu non lagu alamun kanti sifat malu niki masih arak le supo dengan nina, berarti sifat malu niki adalah sangat bagus. Lagu apabila sifat malu wah telang le supo dengan nina, maka ia tidak lebih unil dalam hadis niki lebih hina daripada debu yang berterbangan. Lamun akanti dengan nina denara sifat malu, denara sifat malu gawe dosa, maka taibaratang de embina marak kelepuk searak tolek langan. Ia sekehinan dengan nina. Ampun mulia dengan nina jamaah, belum dah ketahu. Ampun mulia dengan nina karena Allah jari yang sifat malu. Oh niki. Lamun kanti dengan nina no nan denara sifat malu lebih hina daripada
debu yang berterbangan, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah niki, ya ampun, dengan niki jamaah sekalian, tepiak sida Allah Subhanahu wa taala elek tolang rusuk Nabi Adam, tolang daing niki bengkok. Ya ampun, bahasa baginda Rasul akhir hayat beliau enggak mumpeta Anisa ini dengan nina jaga dengan nina, karena dengan nina ini timbul malapetaka, timbul segala macam kejadian yang menimbulkan dosa arak di dunia. Ambil bukti sila baik kan sampun yang jelasan bahwa dosa pertama kali tegawe yakni dosa Nabi Adam disebabkan karena digoda oleh Siti Hawa. Lagu terlebih dahulu karena perbuatannya setan. Setan niki ndembau goda Nabi Adam, lagu setan niki mendekati Siti Hawa. Nah niki, ya ampun, baginda Rasul ngampe dan ummati Anisa sampai lahir hayat beliau. Mbe umat kebasan yang pengusami ya peta ndeng kalamun yang pengusami ke samun peta paling dengan keluarga dekat doang samun peta beta pulang keping lagu-lagu Nabi Muhammad de Rasulullah si menular cinten ojok yang pengusami selaku ummati de nuah peta mbe sebinian mbe bijan de nuah waktu sakaratul maut beliau ummati Anisa besan umat dengan nina pelihara dengan nina wasiat kejok dengan nina ya besan. Nah niki keistimewaan daripada perempuan apabila tahu tetap jaga seorang sifat haya, sifat malu. Nah, hadis yang ke 790 al ulama'u umana'ir rasul al ulama'u amana'ur rasul. Aran ulama niki adalah kepercayaan daripada Rasul. Nah, non keistimewaan jadi dengan ulama, dengan alim diberikan sebagai kepercayaan Rasul. Rasul niki nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Ya Rasul. Lagu lamun nabi tebing wahyu sida Allah Subhanahu wa taala untuk diri mesa ndek wajib sampean ngejok umat. Ndek ya mantan Nabi Hidir. Nabi Hidir niki ndek rasul, beliau hanya nabi. Ican wahyu sida Allah Subhanahu wa taala lagu ndek wajib sampai ngejok umat. Enggak ndang lae temanikan sida Allah Subhanahu wa taala saran Nabi Hidir niki ajah Nabi Musa. No. Salah sopo nabi dan rasul satu suruh berajah jok nabi yakni Nabi Musa. Nabi Musa yang pembe bukti saran Nabi niki kadang menurut zahir lamun tegawe akan menimbulkan fitnah lamun orang jadi nabi. Contoh waktu saat Nabi Hidir memberikan pelajaran kepada Nabi Musa kanja bedait di pinggir laut. Kemanikan sida Allah Subhanahu wa taala tu di pinggir laut tu bedait. Ayo bedait Nabi Musa kenca Nabi Hidir. Lagu enggan nonen pajar. Ndek mampu turut. Ndek mampu gawe ndek ya keberajah doang li sida. Lagu pas demen telu macam perkara menggawe si Nabi Musa Nabi Hidir ndek tahan Nabi Musa niki. Pertama, baik kapal, baik perahu. Baik Nabi Musa kencan Nabi Hidir. Wansa lalu sampai le seberang, petulung isi perahu isi kapal niki langsung mendemakkan dik Nabi Hidir. Langsung seda kapal senu kan mempelawang. Seda bis temai.
Gedak Nabi Musa kemayangan Nabi Hidir ni. Padahal gara-gara kapal seni nampu terselamat. Ampu terbau munane demen wahang kamu sangka saya dah kapal dengan. Langsung tetegur Hidir. Kembe ampu de saya dak non. Ampu sakena menon ini kena. De baun de man mampu. Nampun terpajar oleh awal, lamun milu kenca aku, apapun pegawaian, ndak kirang beketuan. Ya ini kena. Ayo mau terus kembali kapal niki dalam keadaan sida. Padahal luan tapi tolong sida kapal niki. Terus yang kedua, benah lampak le supaya tahu kita engkanak. Jika lo bekedek, dembina marah misal bijajarin desa. Jika lalu bekedek main nebal, maka Nabi Hidir sugulang pedang, langsung tebas belong kanak niki, putus. Atun silin malik Nabi Musa. Kemayangan apa salah bebeak seni, apa salah kanak seni yang saya temati, beng temati. Nabi Hidir beketuan. Nabi Hidir kembi amput. Wah ketapajar. Dende beketuan. Beduk. Terus terakhir. Ulahang le sopo kampung sopo tao. Le sopo kampung sopo tao niki arak bali sida. Sida wah bali. Wandem bina marah misal bali sande wah tahu puluhan tahun. Lapun robek selapun bos. Nanete tata istirahat di sini kena Nabi Musa. Tata istirahat, monane tegawe tembok karing ini, tembok balik. Mikir Nabi Musa. Apa aja saya wasure pihak balik, kerisa balik. Dengan ebeng mangan denara, sak suruh pendenara, lagu tersuruh benembok, gawe nembok. Terus konen mujari, bukan lelahan. Denara dengan nebeng mana-mana sepotong roti. Wan sajari balik seno. Pira situ pani Nabi Hidir. Gawe balik menilai rian mujeng kejari. Ya ampun terus penjelasan. Ya pokoknya awal dia man mampu ya milu ya turut. Jadi nane le pegawaian sa uli isin Nabi Hidir nane kejelasan. Pertama, ampo keseda kapal seno padahal ia tau penumpang. Ada yang sandi tebel si trompak. Ada yang sandi te begal. Karena kapal seno sanya yang anak yatim. Lamun nak ketahuan seda beluang kapal ni kan den tertangkap pun. Oh, yang pemikir kan? Oh, ternyata iya yang kena. Yang pun Nabi niki berbuat jamaah penuh mengandung hikmah. Yang pun secara zahir mungkin ini masuk akal akal pikiran kita manusia biasa. Lagu perbuatan seorang Nabi itu mengandung hikmah. Sa kedua, kembi ampo kemate kanak senun. Lalah lalu tepetianang si ina amal lalah lalu biaya irup ampun jangka menu kebelit munin era wahansa beli toa kanak seni kanak sawah kematian nun ia anjeri dengan kapir. Ada yang sandi putus pahala ina aman salalah lalu petianang lalah lalu rungu jari sende mania rugi ina aman mati ke oleh nane denden salema ya jari dengan kapir. Oh no iya dan maksud tujuan dene. Terus saat terakhir kembali nampak kira gawe balik seni menilo ruan dan nebos dan robek ruan tembok putekerisa ini iya balin anak yatim denara dengan rungu muisin le balik seni peninggalan ina aman
ina amat wah mati dui karan masih haralete moe teselamatan balik Senin balik anak yatim monane lamun kau jelasan ja itu no hengkah tu ni kena boleh berpisah sampai tu Nabi Musa ta kemudian wah berdait malik kenca Nabi Khidir nah niki urun ampun seorang Nabi niki lian dengan jari Nabi kan jari Rasul Nabi kele 124.000 sa 124.000 niki sa tangkat jari Rasul arak 312 sa wajib teketau oleh 312 arak selai ya niki yang pulian Nabi kan dia teketau seorang Nabi tersembunyi ya termasuk ikhtilafiah ulama jemaah Nabi Khidir niki sampai nane enggak entah nirup niki le dasar lah laut ya tahu Nabi Khidir niki dasar laut tahu ya ampun kadang-kadang le waktu-waktu tertentu ya pulung umat Nabi Muhammad secara le dunia ya ampun kadang lamun dengan biasa lian dengan bedai tele Mekah lagun dengan ketahuan ya Nabi Khidir padahal itu kadang-kadang dengan bentuk rupa yang berbeda. Sering beliau juga sampaikan al-maghfurah Maulana Syekhah dia tahu ante pada waktu tawaf waktu sa'i itu terbedait kencan Nabi Khidir bahasa lalu kan dia tahu ruan Nabi Khidir niki dia tahu berembiruan kadang menampakkan diri dengan orang-orang yang kita tidak perhatikan. Nah niki kaitan tentang Nabi yang tidak menjadi rasul itu adalah tidak wajib sampai wahyu atau firman Allah. Lagu lamu rasul wajib. Yang termasuk di antara 25 rasul niki jamaah yang disebut dengan ulul azmi adalah 5. Ara 5 ulul azmi. Kemudian kena ampun naran-naran ulul azmi niki sak napi aran tahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yukhalitus sultana dia syarat-syarat ulama sama kepercayaan oleh Rasul yakni malam yukhalitus sultana apabila ara ulama sande bergaul kanca penguasa ara ulama sandi milih dekat kanca penguasa wa yudakhilud dunya dan dia memasuki atau mengalami dunia dia bergaul kanca penguasa dan dia wa yudakhilud dunya dan ia masuk dalam urusan dunia fa idza khalatus sultana apabila ulama itu sering bergaul dengan penguasa wadakhalud dunya faqad khanur rusula fahdharuhum nun apabila ara seorang ulama yang terlalu dekat dengan penguasa maka ia memasuki dunia artin terus masalah dunia doang ampun jaga nilai rapat kanca penguasaan seorang ulama manik baginda Rasul khanur rusula maka ia termasuk mengkhianati Rasul ya jadi pengkhianati Rasul fahdharuhum maka waspadalah kepada mereka. Nah niki lalu ya maka ada ulama-ulama tertentu yang dia tidak mau bergaul tentu masalah keduniaan. Terlebih-lebih sangat sinhina jamaah apabila seorang alim, seorang ulama mengemis minta jabatan kepada penguasa. Iya kenanan. Seorang ulama yang datang minta mengemis jabatan kepada penguasa. Lain hal ketika dia diamanahkan. Maksud hadis niki apabila nara dengan alim, dengan ulama mencari jabatan dan minta. Nah niki, ya ampun layak jamaah. Satu penjara gara-gara milih jadi hakim Sayyid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara karena beliau tidak mau jadi hakim. Dia milih jadi dalam pemerintahan.
Sampai-sampai beliau sanggup ke penjara asal dindik tebing jabatan. Lagu cara mangkin kan tapi pun jabatan niki. Lagu tentu makna hadis ini orang yang selalu mementingkan dunia. Lagu apabila jabatan itu akan membawa kita kepada akhirat, alhamdulillah. Artinya melalui jabatan itu dia bisa atau mampu untuk mengubah natiaran kehidupan para umat, terutama umat Islam. Tentu yang diharapkan di sini adalah yakni penguasa atau pemimpin yang adil. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sekedip doang jemaah. Kita akan bahas hadis sampai ke 791. Hadis yang sudah kita baca sampai 791. Makin eta Sallallahu ala Muhammad